إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Kemudian tatkala kaumnya merayakan perayaan di luar kota, hari raya mereka pengagungan terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah, Nabi Ibrahim masuk ke ruangan tempat peribadatan kaumnya. Lalu dihancurkanlah berhala-berhala mereka dan disisakan satu berhala yang besar untuk mengajak berpikir mereka. Setelah dihancurkan berhala-berhala junior, disisakan berhala yang senior, dikalungkan kampak di berhala yang paling besar ini. Yang mana berhala yang paling besar ini adalah sesembahan rajanya, sesembahan raja Namrud. Jadi karena memiliki kekuasaan tertinggi, berhalanya juga paling besar. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Maka tatkala kaum mereka pulang, terkejut mereka melihat berhala-berhala mereka telah hancur. Maka tidak ada yang tertuduh dan terdakwa dan tersangka kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka didatangkan Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud. Wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan mereka adalah berhala yang paling besar ini. Tanya dia. Maka mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau telah mengetahui bahwa mereka tidak bisa berkata. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa? Berbicara saja tidak, apalagi memberi manfaat kepada kalian. Dan dialog-dialog yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Namun karena kesombongannya, meskipun kebenaran telah nyata di hadapan mereka, mereka tetap tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diputuskan Nabi Ibrahim harus dimusnahkan. Maka sang raja memerintahkan kepada bala tentaranya dan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Bayangkan, seluruh negeri mereka mengumpulkan kayu bakar sehingga tertumpuk kayu bakar yang menggunung. Mereka akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada seorang wanita yang hamil bernazar, jika aku melahirkan dengan selamat, aku akan bawakan kayu bakar. Jadi semangat mereka semuanya antusias mengumpulkan kayu bakar. Maka tibalah saatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dilemparkan ke kayu bakar tersebut. Dinyalakan kayu bakar tersebut sehingga api, kobaran api membumbung tinggi ke langit yang tidak pernah terjadi kobaran api sebesar itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dengan menggunakan manjanik, ketepel raksasa, salah satu alat perang orang zaman dahulu, menggunakan ketepel raksasa untuk melemparkan batu-batu besar atau bola-bola api. Tentunya tidak ada yang bisa melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut karena besarnya api tersebut. Orang kalau mendekat
jelas sudah kepanasan, maka dengan menggunakan manjanik. Ketika Nabi Ibrahim terlempar, datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau ada perlu kepadaku? Apakah engkau butuh kepadaku? Nabi Ibrahim mengatakan, inilah kalimat yang muncul dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kepadamu tidak. Aku hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan Dia sebaik-baik tempat bertawakal. Maka sebelum Nabi Ibrahim sampai ke kobaran api tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api tersebut, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka jatuhlah Nabi Ibrahim ke kobaran api tersebut, api yang dingin namun menyelamatkan. Ahli tafsir dari kalangan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengatakan ya naru kuni barda, wahai api jadilah dingin, tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan salaman ala Ibrahim dan keselamatan atas Ibrahim, niscaya Nabi Ibrahim akan tersakiti atau bahkan binasa karena dinginnya api tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selain memerintahkan kepada api tersebut menjadi dingin, juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api tersebut, namun beliau di tengah-tengah cuaca yang dingin dan dikelilingi taman-taman, dan itu dilihat oleh kaumnya. Beberapa hari Nabi Ibrahim berada di kobaran api tersebut sampai api tersebut padam. Dan ketika padam, Raja Namrud menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud, sampai di sini tidakkah engkau belum beriman? Maka Raja Namrud mengatakan, kalaulah tidak karena kaumku, niscaya aku telah beriman kepadamu. Gengsi telah memusuhi Nabi Ibrahim, memutuskan hukuman mati, dibakar, memutuskan Nabi Ibrahim untuk dibakar. Sekarang menjadi pengikut Nabi Ibrahim, tentunya gengsi. Maka keluarlah Nabi Ibrahim dari negerinya tersebut, meninggalkan orang-orang musyrik dan sesembahan-sesembahan mereka. Dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Raja Namrud, telinganya kemasukan binatang kecil, entah nyamuk atau yang lainnya, dan dia sulit untuk mengeluarkan binatang tersebut. Dia panggil tabib-tabibnya, mereka juga tidak berdaya. Saking stresnya, menahan rasa sakit, akhirnya dia benturkan kepalanya ke tembok dan dia tewas dengan binatang yang kecil. Itulah jika pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada walinya, kepada orang yang bertakwa, orang yang istiqamah di atas kebenaran, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia sendiri. Meskipun di hadapan kekuatan yang besar, namun dia istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.